Baik, sekarang saya mau bahas 3 soal ini. 3 saja ya maksudnya ya. 1, 2, 3. Soalnya pertama, kita bikin diketahui dulu. Kawat pengantar dengan luas penampang 1 cm. 1. Kawat pengantar dengan luas penampang A-nya 1 cm kuadrat. Dialiri muatan listrik Q sama dengan 100 mikrocoulomb dalam waktu T sama dengan 1 sekon. Pertanyaan, berapakah rapat arus? Nah, rapat arus ini kadang kalau di buku ada yang menggantikan membuatnya dengan huruf J, ada juga yang mengatakan membuat huruf S. Nah, J atau S. Yang jelas rumusnya itu adalah arus listrik dibagi dengan muatan listrik, arus per muatan. Nah, maka ini kita masukkan saja. Seharusnya kalau seandainya ada arus listriknya, kita tinggal masukkan saja nilai arus listriknya. Tapi karena nilai arus listrik di soal tidak diketahui, jadi kita ganti Q dibagi T. Q-nya sama nih, maksudnya Q yang ini juga nih, ya. Oke, ini boleh kita Q besar atau Q kecil, sama. Nah, karena Q-nya sama, ini kita bisa coret. Jadi rumusnya menjadi 1 per T. Ya, 1 per T itu berarti 1 dibagi T-nya adalah 1 sekon juga. 1 bagi 1 sama dengan 1 ampere per meter kuadrat. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah B. Oke. Sekarang kita masuk soal nomor 2. Kawat penghantar memiliki panjang 10 meter dengan diameter 2 mm dan jika kawat tersebut memiliki hambatan jenis 3,14 kali 10 pangkat 5 ohm meter, nilai hambatan kawat tersebut adalah, nomor 2, kawat penghantar memiliki panjang 10 meter, L-nya 10. Diameternya 2 mm. Diameter 2 mm. Berarti kalau jari-jari ya, itu setengahnya, jadi 1 mm. Kawat tersebut memiliki hambatan jenis Rho 3,14 kali 10 pangkat 5 ohm meter. Nilai hambatan kawat tersebut adalah berapa? Nilai R-nya berapa? Baik. Sekarang kita pindah dulu. Oke. Maka nilai R rumusnya adalah Rho L dibagi A. Nah, Rho nilainya adalah 3,14 kali 10 pangkat 5. L panjangnya 10 meter. A. Nah, kalau seandainya di soal tidak diketahui nilai A, tapi diketahui nilai R, kita bisa ganti rumusnya itu menjadi A-nya itu sama dengan VR pangkat 2. Jadi A-nya nanti diganti dengan VR pangkat 2. Maka di sini kita ganti V. Nilai V 3,14. R-nya adalah ini 1 mm. 10 pangkat min 3 kuadrat. Jadi ini bisa kita coret. Ya. Nah, ini 10 pangkat min 5 dikali jadi sama dengan 10 pangkat min 4. Kemudian ini jadinya 10 pangkat min 6. Karena ini tinggal dikalikan saja. Maka diperoleh hasilnya 10 pangkat 2 ohm. 100 ohm. Jawabannya adalah D. Ya. Kenapa bisa jadi pangkat 2? Karena min 4 dikurang min 6. Min 4 tambah 6, 2. Oke ya, fix, pas ya. Baik, sekarang saya kecilkan saja soalnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3. 2 buah penghantar terbuat dari bahan yang sama. Panjang kawat pertama 2 kali panjang kawat kedua. Nah, jadi kita bikin dulu gambarnya biar lebih tergambar ya. Ini ada 2 buah kawat nih. Bahannya sama. Oke, sama-sama bahannya. Sama-sama kawat apa gitu kan. Panjang kawat pertama 2 kali panjang kawat kedua. Nih kawat pertama berarti lebih panjang ya. 2 kali lipat nih. Jadi ini L1, ini L2. Dimana nilai L1 itu sama dengan 2 kali L2. Kan 2 kali kawat kedua kan. Jari-jari kawat yang kedua, jari-jari kawat kedua 2 kali jari-jari kawat pertama. Berarti R yang 2 kali R1. Ya. Kawat pertama memiliki hambatan
10 ohm. Pertanyaannya, berapakah nilai hambatan kawat yang kedua? Oke, nah ini penting untuk dipelajari, yaitu rumus perbandingan. Jadi, sebenarnya saya katakan tadi rumus hambatan itu kan rho L per A. Jika seandainya tidak diketahui di soal A-nya, kita gantikan rho L per V kuadrat, V R kuadrat. Nah, kalau perbandingan, maka kalian cek mana yang diketahui di soal, yaitu ada L, ada R, ada R. Nah, maka dari rumus yang ini, kita bisa membandingkan. Jadinya, rumusnya kita bikin rumus perbandingan seperti ini. R1 berbanding dengan R2. Rho 1, L1. R-nya ini masih R1 nih. Ini kan 1 nih. 1, 1, 1, 1. Jadi ini adalah R1. Oke. Kemudian untuk R2, nah R2 itu saya gantikan warnanya. R2, angka-angka atau huruf-huruf yang ada di sini kalian dibikin lagi. Tapi posisinya harus nih. R ini harus lurus dengan rho dan L. Berarti di sini kita bikin rho 2, L2. Nah, kan kebawahan dari R1 ini kan ini. Nah, tadi kita balikkan. Jadi V-nya di atas, R2-nya di atas. Maka jadi rumusnya seperti ini. V R2 ini oh ya, V-nya kita tadi lupa ya. Rho L2. Nah, karena tadi dibilang bahannya sama, kita coret bahannya. V-nya nilainya juga sama-sama 3,14. Maka rumus yang kita dapatkan dari apa yang kita olah-olah ini menjadi R1 per R2 sama dengan L1 R2 kuadrat R1 L2. Ini kuadratnya jangan lupa nih. Nah, R itu harus kuadrat. Nah, jadi kalau saya ada soal berikutnya, maka langsung saja pakai rumus yang ini. Nah, maka R1 per R2 L1 dikali R2 kuadrat per R1 kuadrat L2. Masukkan angkanya. 10. R2 sedang kita cari. L1. Berapakah nilai L1 di sini? Kan katanya tadi L1 itu adalah 2 kali dari L2. Pertanyaannya L2 itu berapa nilainya? Karena tidak dibikin soal, kita bikin saja nilainya itu 1 meter dah. Nah, maka L1 otomatis nilainya jadi 2 meter. Maka kita masuk ke sini 1. Dan L2 adalah 2. Oke. Nah, sekarang ini lagi. R2 sama dengan 2 kali R1. Jari-jari. R1-nya berapa emangnya? R1 kan nggak diketahui. Jadi kita bikin saja, anggap saja R1 itu nilainya 1. Berarti nilai R2 adalah 2 kali R1 sama dengan 2. Jadi R2 adalah 2 kuadrat. Ya. Kemudian ini kuadrat. Oh, L1 sama, tunggu dulu. L1 apa katanya? Panjang kawat pertama 2 kali lipat. Ah ya, betul berarti. Ya. Lalu L2-nya berapa? R2-nya adalah R2, R1 ya. R1-nya adalah 1. Nah, karena kenapa R1 ini? Jari-jari kawat kedua yaitu 2 kali jari-jari kawat pertama. Nah, ini bagus ini. Oke ya. Kalau yang tadi pertama tadi panjang kawat pertama 2 kali panjang kawat kedua. Nah, seperti itu. Oke. Nah, maka jadinya seperti ini. Kemudian, oh ya, ini kan nilai R2-nya kita lihat dulu. L1-nya sama dengan, salah kebalik ini kan L2-nya sama dengan 1. Nah, kebalik ya. Nah, ini. Nah, saya salah tulis. L1-nya kan sama dengan 2. Nah, ya. Baru kita kalikan. 10 kali 1 kali 1 kali silang maksudnya. 10. 2 kali 4, 8. R2, 8. Maka R2 maksudnya.
Maka R2 sama dengan 10 dibagi 8. Sama dengan 1,25 ohm. Jawabannya adalah B. Oke, baik. Ini dulu yang kita bahas. Nanti kita akan masuk di soal berikutnya.